Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ibu. Oh, silakan masuk Bu. Ibu, silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Oke. Wah, Ibu Sophia sudah mampir di sini ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu, dengarnya Ibu akan melakukan coaching nanti ya? Benar sekali. Oh, ya. Ibu sudah tahu masalah apa mungkin yang Ibu coaching bersama coachnya? Kalau soal masalah mungkin saya belum jelas pasti Pak. Yang jelas coaching menyampaikan keluh kesahnya dan akan menemui saya. Oke, luar biasa ya. Kira-kira Bu, kompetensi yang Ibu kembangkan nanti waktu coaching itu kira-kira apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu tentang kesadaran penuh. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke. Jadi nanti Ibu akan kembangkan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan menggali pertanyaan. Nah, dari yang tiga itu Bu, kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching atau yang ingin Ibu tonjolkan dalam coaching nanti. Kompetensi secara spesifik yang akan saya tonjolkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentu memberikan keluasan bagi coach untuk menyelesaikan masalahnya mengandalkan semua kompetensi yang dimiliki. Jadi yang ingin Ibu tonjolkan nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu ya. Nah, menurut Ibu indikator apa atau seperti apa coaching itu berhasil nantinya Ibu lakukan bersama coachnya? Kalau dikatakan keberhasilan, tentu si coach mampu menyelesaikan masalahnya dengan mengupayakan maksimal apa kompetensi yang dimilikinya. Dan juga tentu ada aksi nyatanya yang telah dilakukan. Dan itu merupakan hal yang sangat saya tujukan untuk pencapaian dari coaching nanti. Oke Bu, jadi Ibu nanti merasa berhasil melakukan coaching apabila coaching itu nanti mampu menyelesaikan masalah sendiri ya. Jadi dia mampu. Wah Bu, luar biasa. Saya tunggu nanti ceritanya Bu. Bagaimana ceritanya? Saya yakin Ibu pasti mampu melakukan coaching bersama coachingnya. Oke Bu, silakan dipanggil coachingnya. Terima kasih Bapak. Bu Yanita, silakan. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanita, silakan berdiri. Baik, terima kasih Bu Sophia. Bagaimana kabar Bu Yanita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Sophia? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah sampai di sini ya Bu ya. Iya, Terima kasih juga telah percaya saya sebagai tempat berbagi permasalahan yang dialami atau menjadi kita. Iya. Oh, bisa diceritakan permasalahannya tentang apa sih yang dirasakan tersebut? Baik Ibu, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan permasalahan yaitu di kelas saya ini Bu, ada beberapa orang anak mereka itu pasif dalam mengikuti pembelajaran. Berarti tujuan Ibu dari coaching hari ini apa yang akan dicapai dengan masalah yang ada? Iya baik. Saya ingin di akhir pembicaraan kita nanti saya memberikan langkah-langkah ataupun solusi bagaimana caranya agar saya dapat meningkatkan keaktifan murid di dalam belajar. Berarti kalau murid yang akan menjadi tujuan Ibu ya? Iya begitu. Jadi ukuran keaktifan itu yang bagaimana? Jadi menurut saya ukuran ataupun ciri-ciri anak yang aktif itu yaitu pada saat guru menerangkan, jadi anak-anak mendengarkan dengan baik. Kemudian nantinya kalau ada temannya yang presentasi di depan, jadi ada pula teman yang menanggapi. Kemudian ada timbal balik, ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu. Berarti kakak
bocoran lagi ya Bu. Dalam kesempatan ini, apa kekuatan yang dimiliki rasanya untuk mencapai aktivitas tersebut, mencapai tujuan yang diinginkan dari permasalahan yang akan dibatasi? Baik, kekuatan itu hanya ada pada diri saya sendiri ya. Kemudian tentunya dengan kemampuan saya tidak bisa untuk menonjolkan kemampuan saya sendiri. Saya akan meminta bantuan dari teman-teman dari sekolah. Kebetulan ada guru-guru muda yang masih segar. Nah, jadi mereka menguasai begitu bagaimana metode pembelajaran yang akan menurut anak tersebut. Berarti kekuatan bukan hanya dalam diri ya Bu ya, dari luar diri rekan-rekan sejawat yang berbeda ya Bu ya. Itu sangat solusi yang luar biasa ya Bu ya, dalam yang terbaca ini ya Bu. Sekarang kira-kira dari kekuatan Ibu miliki, tentu kita melihat permasalahan tersebut ada celah hambatan. Hambatan itu kira-kira apa yang bisa Ibu minimalisasikan sehingga hambatan itu bisa dikatakan tidak ada atau berkurang atau kecil. Baik, sebenarnya hambatan tersebut mungkin timbul dari dalam diri saya sendiri juga. Nah, setelah saya amati anak-anak tersebut, jadi dari kekuatan yang disampaikan tadi, tentu Ibu bisa melihat permasalahan ini ada hambatan. Hambatan itu bisa menjelaskan sehingga tujuan itu dapat menyelesaikan dari kendala hambatan ini. Saya jelaskan baik. Menurut saya hambatan tersebut berasal dari diri saya sendiri juga, karena saya begitu kurang menguasai metode pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran yang saya sajikan itu masih monoton Bu, belum bervariasi. Kemudian saya juga kurang begitu menguasai yang namanya teknologi gitu Bu. Jadi itu rasanya hambatan ya. Iya. Dari hambatan yang Ibu rasakan, tentu Ibu sendiri pasti bisa melihat solusi yang bagaimana yang tepat sesuai dengan apa yang saya rasakan. Bisa dijelaskan bagaimana rasanya terbayangkan oleh solusinya? Iya. Menurut saya solusinya begini Bu, di sekolah tempat saya kan itu ada guru-guru muda. Menurut saya mereka menyajikan metode pembelajaran itu sudah baik, begitu bervariasi dan anak-anak merasa senang begitu dalam pembelajaran. Saya akan berkolaborasi bersama mereka bagaimana sebenarnya metode yang disukai, metode pembelajaran yang disukai oleh anak tersebut. Kemudian juga saya akan berusaha mencari referensi dari berbagai sumber seperti internet. Dengan bantuan guru muda tadi saya belajar bagaimana menggunakan teknologi, begitu Bu. Jadi dengan begitu saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi bagi anak, sehingga anak-anak nanti dalam belajar menjadi bersemangat begitu Bu. Biasa ya. Jadi rencana nanti dari yang telah terbayang oleh Ibu tentang kendala atau hambatan dan solusi, tentu ada semacam strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi-strategi apa yang menurut Ibu cocok dalam pikiran Ibu, yang terbayang dan bisa rasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada? Strategi yang ingin saya gunakan yang pertama yaitu setelah saya mendapatkan berbagai metode, menguasai berbagai metode pembelajaran, saya akan menerapkannya di kelas saya. Bagaimana yang bervariasi itu, yaitu umpamanya Bu, hari ini saya menggunakan metode pembelajaran ini, sekalian saya mengamati anak, apakah anak menyukai ataupun mereka ada perubahan menjadi bersemangat begitu Bu. Seandainya mereka bersemangat, tentu saya akan lebih aktif lagi mencari referensi yang lain Bu, begitu Bu. Berarti ada semacam perubahan ya, semangat siswa itu. Iya, luar biasa Bu kita. Ini kita sampai pada tahap terakhir ini dari coaching ini ya Bu ya. Karena sudah banyak waktu yang kita permasalahan yang kita selesaikan secara analisa kita ya Bu ya. Sekarang setelah kita melakukan coaching ini dari tujuan masalah, kemudian kekuatan yang dimiliki, hambatan serta solusi dan strategi yang direncanakan, apa tindak lanjut
juga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan bukti dan aksi yang nyata yang akan dilakukan. Mungkin itu akan memberikan relate bagi ibu untuk rencana ke depannya. Untuk rencana aksi berikut yang saya akan terapkan Bu, yaitu tadi saya akan menguasai atau mencari referensi tadi kan. Sesudah itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tersebut kepada murid-murid saya. Kemudian saya akan mencoba lagi belajar dan lebih belajar lagi untuk menguasai teknologi sehingga saya dengan mudah bagaimana mencari referensi metode pembelajaran yang disukai oleh anak tersebut dan akan saya terapkan nantinya di kelas saya begitu Bu. Itu teknologinya bervariasi. Iya. Luar biasa itu ya kita. Jadi dari sisi coaching hari ini setidaknya apa yang dirasakan? Baik Ibu, saya sangat merasa lega karena percakapan dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Ibu. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali sama Ibu. Terima kasih untuk kita. Selalu mempercayai saya dalam berbagi, istilahnya dalam sekarang ini coaching ya Bu ya, berbagi permasalahan dan juga kita bersama-sama menyerahkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ini bukan hanya Ibu yang mengalami, bisa jadi pengalaman bagi juga saya sendiri. Dan terima kasih sangat Ibu Devita telah mempercaya saya untuk istilahnya mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi. Saya juga ingin sangat terima kasih banyak atas waktunya Ibu, berkat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Devita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, begini. Wah, luar biasa tadinya Bu ya. Saya jadi terharu. Kira-kira Bu dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang Ibu rencanakan dari kegiatan praobservasi tadi sudah tercapai atau belum? Dari indikator dari pra-observasi tadi sudah tercapai Pak, karena kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta menjadi pendengar aktif, itu sudah alhamdulillah dilaksanakan. Ya Bu, kalau hasil pengamatan saya Bu juga begitu Bu, Ibu sangat sudah luar biasa melakukan coaching tadi